Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renta Setiawan, NIM A210200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dimulai dari analisis pencatatan transaksi serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya yaitu bagian siklus akuntansi. Bagian siklus akuntansi terdiri dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, setelah itu jurnal pembalik. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu suatu dokumen atau otentik atau asli yang digunakan sebagai alat untuk mencatat setiap keuangan. Jika sebuah perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa, maka dari pembeli barang tersebut perusahaan akan mendapatkan bukti transaksi bahwa telah melakukan pembelian atas barang dan jasa tersebut. Contoh dari bukti transaksi itu adalah berupa cek, kwitansi, nota, ataupun memo. Yang kedua yaitu jurnal. Dalam jurnal ada dua macam, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan sebuah bisnis atau usaha selama periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Selain itu, jurnal umum juga bisa disebut dengan jurnal yang digunakan untuk mengakumulasi catatan jurnal khusus. Dalam akuntansi, jurnal umum idealnya memuat catatan detail seperti nama, transaksi, akun, dan nominal transaksi di kolom debit dan kredit yang disusun secara sistematis untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Jenisnya yaitu ada 4, ada jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Yang pertama yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun tuan barang secara kredit. Yang kedua yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Buku jurnal yang khusus penjualan ada jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang. Penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Penjualan yang dibuat dengan uang tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk pencatatan transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pelunasan utang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain yaitu pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur, penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Yang ketiga yaitu ada buku besar. Buku besar adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi yang isinya dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang terutama dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Dalam buku besar yaitu ada dua macam. Yang pertama buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum yaitu segala perkiraan yang saling berdiri sendiri serta adanya pada suatu periode tertentu lainnya piutang, kas, persediaan utang, dan juga modal. Buku ini merupakan ikhtisar pengaruh dan transaksi pada perubahan aktiva, modal dari perusahaan serta kewajiban perusahaan. Selanjutnya yaitu ada buku besar pembantu.
Pembantu itu adalah buku mana pencatatan setelah buku besar umum dan berguna untuk mencatat lebih detail mengenai transaksi tertentu dari buku besar sebelumnya. Buku besar ini digunakan untuk membantu. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat setiap saldo. Pada akun buku besar, akuntansi, adapun hal yang termasuk dalam neraca saldo adalah aset atau kekayaan, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kerugian, kewajiban hingga ekuitas. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian terdapat disusun berdasarkan pengolahan data, neraca saldo, data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Akun-akun yang disesuaikan di akhir periode beserta catatan pencatatannya adalah sebagai berikut, yaitu ada 1. Pemasukan atau pengeluaran di muka, yang kedua ada pemasukan atau pengeluaran di akhir. Yang pertama pemasukan atau pengeluaran di muka. Pemasukan atau pengeluaran di muka yaitu ada beban diterima di muka dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua yaitu ada pemasukan atau pengeluaran di akhir. Untuk pemasukan atau pengeluaran di akhir yaitu ada piutang, penyusutan aktiva tetap, kerugian piutang, beban yang harus dibayar, biaya pemakaian perlengkapan. Yang pertama yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan meskipun dari isi waktu sudah menjadi hak milik perusahaan. Kedua, penyusutan aktiva tetap. Cara pencatatannya dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Yang ketiga yaitu kerugian piutang. Cara pencatatannya yaitu menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Yang keempat yaitu beban yang harus dibayar. Cara pencatatannya yaitu dengan menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit. Yang terakhir yaitu ada biaya pemakaian perlengkapan. Biaya pemakaian perlengkapan, cara pencatatannya ada ditulis dalam pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan cadangan perlengkapan untuk kolom kredit. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan merupakan daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Neraca saldo yang disesuaikan berisi saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang disajikan dalam jurnal penyesuaian. Hal ini dilakukan karena ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum penyusunan laporan keuangan. Yaitu selanjutnya membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja akuntansi yang terdiri dari beberapa kolom atau lajur dalam proses penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja difungsikan sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Neraca lajur digunakan dalam proses pembukuan yang dilakukan secara manual dan semi manual dengan format kolom yang memuat semua akun real dan nominal. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu atau jangka tertentu melalui proses akuntansi meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi modal. Setelah itu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode akuntansi. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca pada akhir periode pelaporan. Rekening yang ditutup pun hanya rekening laba rugi. Setelah membuat jurnal penutup yaitu neraca saldo setelah penutupan.
Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar keseluruhan saldo di akun real yang dibuat di akhir periode pelaporan untuk perusahaan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang dibuat setelah penutupan jurnal untuk memastikan saldo di pembukuan usaha seimbang dan sesuai dengan balance. Tujuan pembukuan ini untuk memastikan keseluruhan pengeluaran dan pendapatan usaha telah seimbang saat penutupan buku. Yang terakhir yaitu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikan transaksi yang telah dilakukan jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal pembalik ini untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya, atau bisa dibilang menghemat waktu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan cara pencatatan beberapa transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya. Biasanya jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Sekian pemaparan materi tentang siklus akuntansi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.